Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Pradiptasari dengan NIM F105122123. Adanya video ini dibuat yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Naim Sulaiman, MPD. Nah, jadi langsung saja. Di sini untuk UASnya terbagi menjadi 3 soal, yang dimana pertama, jelaskan 3 motivasi internal dan 2 motivasi eksternal yang berkontribusi positif terhadap pencapaian akademis saya di Prodi Pendidikan Fisika. Nomor 2, jelaskan 3 kecerdasan majemuk dari 9 kecerdasan majemuk yang sangat diperlukan oleh Anda sebagai calon pendidik fisika yang profesional. Yang ketiga, dari 11 keterampilan yang diperlukan guru di abad 21 ini, pilihlah 3, kemudian jelaskan penerapan ketiga keterampilan tersebut dalam pembelajaran fisika. Nah, jadi dari UAS ini ada 3 topik yang dibahas, yaitu yang pertama tentang motivasi internal dan motivasi eksternal, kemudian membahas tentang kecerdasan majemuk, dan yang 3 yaitu tentang keterampilan yang diperlukan di abad 21. Nah, mungkin saya akan bahas terlebih dahulu dari masing-masing 3 topik ini secara umum. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, apa itu motivasi internal dan motivasi eksternal? Jadi, untuk motivasi internal atau intrinsik, itu dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang karena minat atau kepuasan pribadi. Sedangkan motivasi eksternal atau ekstrinsik, itu dapat diartikan sebagai dorongan yang berasal dari luar seperti imbalan, ujian, atau tekanan lingkungan. Kemudian lanjut, kita masuk ke topik kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang dapat diartikan bahwa teori kecerdasan majemuk ini dikembangkan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Teori psikologi yang dicetuskannya menyatakan bahwa kecerdasan manusia bukanlah satu entitas tunggal yang diukur hanya dengan IQ semata. Dan teori ini meyakini bahwa setiap orang memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan yang berbeda. Nah, jadi Gardner menyatakan bahwa terdapat 9 kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence, yaitu mahir mengolah kata, bahasa, dan menulis. Untuk kecerdasan logika matematikal atau logical mathematical intelligence, yaitu tentang kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mengolah angka. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence, yaitu tentang imaginatif dan pandai membaca peta, grafik, atau desain. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh atau kinesthetic intelligence, yaitu tentang koordinasi tubuh yang baik dan gemar bergerak. 5. Kecerdasan musikal atau musical intelligence, yaitu tentang sensitif terhadap ritme, nada, dan melodi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu interpersonal intelligence, tentang empati tinggi dan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence, itu tentang sangat memahami diri sendiri, emosi, dan motivasi pribadi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau naturalist intelligence, yaitu peka terhadap alam, lingkungan, dan makhluk hidup. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial atau existential intelligence, itu spiritual, yang memikirkan makna kehidupan dan tujuan eksistensi dari manusia. Selanjutnya kita masuk ke 11 keterampilan yang perlu dikuasai di abad 21, yang di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada keterampilan pembelajaran, ada keterampilan literasi, dan ada keterampilan hidup dan karir. Nah, jadi guru di abad 21 ini harus menguasai keterampilan yang bergeser dari sekedar penyampai materi menjadi fasilitator. Nah, dari 11 keterampilan utama ini meliputi tadi kompetensi pembelajaran atau 4C, kemudian ada literasi dan keterampilan hidup agar siap mencetak generasi adaptif di era digital. Nah, untuk di keterampilan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis, yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi informasi, dan memecahkan masalah secara logis. Yang kedua ada creativity atau kreativitas, yaitu mampu menciptakan ide, metode pengajaran, dan pengalaman belajar yang inovatif agar siswa tetap terlibat. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan siswa, rekan sejawat, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat ada communication atau komunikasi, yaitu mampu menyampaikan gagasan, menginstruksikan tugas, dan memberikan umpan balik dengan jelas dan efektif. Kemudian pada keterampilan literasi, yang pertama itu ada informasi literasi, information literacy, literasi informasi, yaitu kemampuan menemukan atau mengevaluasi dan menggunakan informasi yang akurat dari berbagai sumber.
untuk menghindari misinformasi. Kemudian ada media literasi atau literasi media, yaitu memahami media dan mampu menelaah pesan secara informasi di dalamnya, baik digital maupun non-digital. Kemudian ada teknologi literasi, yaitu literasi teknologi yang dimana mahir mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi pembelajaran ke dalam proses mengajar. Selanjutnya, keterampilan hidup dan karir, yang di dalamnya ada flexibility dan adaptability atau fleksibilitas, yaitu kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan siswa. Kemudian ada leadership atau kepemimpinan, yaitu memiliki inisiatif, mampu memotivasi dan menginspirasi siswa serta rekan kerja. Kemudian ada social dan cross-cultural skills atau keterampilan sosial dan budaya, yang dimana kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi secara positif dengan berbagai latar belakang siswa. Dan yang terakhir ada productivity atau accountability atau produktivitas dan akuntabilitas, yaitu kemampuan mengelola waktu dengan baik, menghasilkan karya, serta bertanggung jawab terhadap hasil pembelajaran. Nah, langsung dari penjelasan tadi kita langsung ke menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang kontribusi positif motivasi internal dan motivasi eksternal terhadap pencapaian akademis di program studi pendidikan fisika. Nah, jadi di sini untuk motivasi internal saya, yang pertama adalah rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap fisika. Jadi, saya memiliki rasa penasaran atau ingin tahu yang sangat tinggi terhadap fenomena alam dan konsep-konsep fisika. Jadi, rasa keingintahuan tersebut dan adanya rasa menantang bagi saya untuk memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi membuat saya lebih semangat dalam belajar. Lalu sebenarnya fisika itu adalah pelajaran atau topik yang menarik bagi saya pribadi, sehingga akhirnya saya sempat berpikir nih, apakah sebaiknya kedepannya nanti saya menjadi seorang fisikawan saja di suatu hari nanti. Nah, jadi motivasi inilah yang membantu saya untuk aktif mencari referensi tambahan, berdiskusi, serta berkeinginan untuk memahami materi secara mendalam sehingga berdampak positif terhadap pencapaian akademik saya. Yang kedua, kepuasan pribadi ketika berhasil memecahkan masalah atau mengetahui bagaimana konsep fisika bekerja terhadap alam semesta. Jadi, fisika ini seringkali menuntut kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Ketika saya berhasil memahami konsep abstrak atau konsep yang sulit, serta dapat atau mampu menyelesaikan permasalahan itu, maka saya merasa ada kepuasan tersendiri bagi diri saya. Walaupun masih banyak ketidaktahuan saya terhadap fisika, namun justru itulah yang membuat saya semakin termotivasi untuk belajar lebih giat dan tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Kemudian yang terakhir, adanya keinginan untuk menjadi guru fisika. Nah, jadi sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang guru karena saya tidak yakin dapat membantu membuat orang lain paham dengan penjelasan saya. Namun dari situlah terbesit bahwa sepertinya saya harus mempelajari bagaimana cara teknik mengajar agar orang lain juga dapat mengerti dari apa yang saya ketahui. Terlebih fisika. Saya menyukai fisika, tapi kebanyakan orang justru tidak menyukainya. Nah, oleh karena itu, saya akhirnya memiliki keinginan untuk menjadi seorang pendidik fisika yang mampu membuat orang lain suka dengan keilmuan ini dengan menjelaskan konsep-konsep yang ada di keilmuan tersebut secara menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi karena itulah saya terus berusaha meningkatkan kemampuan akademik saya, keterampilan mengajar, serta kemampuan berpikir kritis dalam bidang fisika. Kemudian untuk motivasi eksternal, jadi yang pertama itu ada lingkungan perkuliahan, dosen, dan teman-teman. Nah, jadi lingkungan belajar di program studi pendidikan fisika Universitas Tanjung Pura itu menurut saya itu sangat kondusif. Kemudian didukung juga dengan dosen dan teman-teman yang memberikan arahan serta motivasi turut membantu saya dalam meningkatkan semangat belajar. Oke, terima kasih untuk dosen dan teman-teman yang membersamai saya hingga saat ini. Selanjutnya, pujian dari orang lain terhadap kemampuan saya. Nah, jadi adanya validasi dari orang sekitar yang menganggap bahwa saya cukup lihai dalam keilmuan ini membuat saya semakin semangat untuk mempelajari fisika. Dan saya suka saat orang-orang bertanya kepada saya tentang fisika ataupun segalanya. Mereka antusias untuk menunggu jawaban atau penjelasan dari saya untuk apa yang mereka tanyakan, untuk apa yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi
Saya asumsikan bahwa mereka mempercayai saya, sehingga saya semakin termotivasi untuk mempelajari semua hal lebih dalam, khususnya fisika. Selanjutnya kita masuk ke kecerdasan majemuk yang sangat diperlukan sebagai calon pendidik fisika profesional menurut saya. Nah, jadi sebagai calon pendidik fisika profesional, menurut saya tiga kecerdasan majemuk yang paling penting, yaitu pertama ada kecerdasan logika matematika atau logical mathematical intelligence. Karena kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyusun solusi secara logis untuk memecahkan masalah. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan memahami pola, angka, logika, serta berpikir deduktif dan induktif. Nah, kecerdasan ini juga sangat penting bagi calon guru fisika karena fisika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan perhitungan, analisis data, serta pemecahan masalah. Guru fisika harus mampu menjelaskan konsep secara matematis agar siswa mudah untuk memahami hubungan antara teori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kecerdasan logika matematika juga membantu guru dalam membuat eksperimen, menganalisis hasil praktikum, dan membimbing siswa menyelesaikan soal-soal fisika secara runtut. Yang kemudian ada kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence, yang dimana kecerdasan visual spasial ini merupakan kemampuan melihat dan mengamati dunia visual serta spasial secara akurat. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan memahami bentuk, ruang, ukuran, warna, dan hubungan antar objek. Dalam pembelajaran fisika, kecerdasan visual spasial ini menurut saya sangat dibutuhkan karena banyak konsep fisika yang berkaitan dengan diagram, grafik, vektor, gerak benda, gelombang, dan visualisasi fenomena alam. Jadi guru fisika itu perlu untuk mampu menggambarkan konsep abstrak menjadi lebih konkret melalui media visual. Dengan kecerdasan ini, guru dapat menggunakan simulasi gambar, video, maupun percobaan sederhana agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yaitu kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, yang dimana kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan memahami perasaan, motivasi, dan karakter orang lain serta mampu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan baik. Sebagai calon guru fisika, kecerdasan interpersonal sangat penting menurut saya karena proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga hubungan antar guru dan siswa. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aktif, dan menyenangkan. Dan kecerdasan interpersonal ini membantu guru untuk memahami kebutuhan siswa, memberikan motivasi belajar, serta membangun kerjasama dalam diskusi maupun praktikum kelompok. Dengan demikian, proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke keterampilan guru abad 21 dan penerapannya dalam pembelajaran fisika. Nah, jadi dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, guru abad 21 dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan agar mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan relevan. Nah, dari berbagai keterampilan guru abad 21, 3 keterampilan yang menurut saya paling penting adalah berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Nah, untuk berpikir kritis atau critical thinking, jadi berpikir kritis ini adalah kemampuan menganalisis informasi dan memecahkan masalah secara logis. Dalam pembelajaran fisika, keterampilan ini dapat diterapkan melalui kegiatan pemecahan masalah, analisis fenomena, dan eksperimen. Contohnya, siswa diminta menganalisis mengapa kendaraan memerlukan sabuk pengaman berdasarkan konsep momentum dan impuls. Dan melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kreativitas atau creativity. Jadi, kreativitas ini merupakan kemampuan menghasilkan ide atau cara baru dalam pembelajaran. Jadi, guru fisika itu perlu kreatif dalam menyampaikan materi agar siswa lebih tertarik dan tidak merasa bosan. Dan penerapan kreativitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, simulasi virtual, eksperimen sederhana, maupun video animasi fisika. Misalnya, guru membuat percobaan sederhana tentang hukum Newton menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan. Kemudian, dengan pembelajaran yang kreatif, siswa itu dapat menjadi lebih aktif dan mudah memahami konsep yang abstrak. Dan terakhir, komunikasi atau communication. Jadi komunikasi ini adalah kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Dalam pembelajaran fisika,
Keterampilan komunikasi sangat penting karena banyak konsep fisika yang sulit dipahami oleh siswa. Nah, jadi guru itu harus mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana, memberikan contoh nyata, serta membangun interaksi dua arah dengan siswa. Selain itu, komunikasi juga diperlukan dalam kegiatan diskusi, presentasi, maupun praktikum. Melalui komunikasi yang baik, proses pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif dan siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, motivasi belajar, kecerdasan majemuk, dan keterampilan abad 21 ini memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan sebagai calon pendidik fisika yang profesional. Dengan motivasi yang kuat, pengembangan kecerdasan yang tepat, serta penguasaan materi abad 21, seorang guru fisika dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.